Halo, iya Dewi balik lagi dan kembali ngebahas wangian. Wangian yang pengen gue bahas kali ini udah ada di hadapan gue. Ini adalah Carolina Herrera Confidential Collection yang ada di koleksi gue. Ini ada 5 fragrances dari Carolina. Aduh, tongue twist banget sih buat gue. Carolina Herrera Confidential Collection atau biasa gue singkat dengan CHCC. Iya, gue pengen ngebahas lagi tentang yang ada 5 yang ada di koleksi gue ini. Buat lo yang penasaran apa yang pengen gue obrolin terkait dengan koleksi ini, dilanjut ya. Jadi, ini gue udah lama nggak update sebenarnya. Ini udah lama banget nongkrong di koleksi gue sekitar setahunan, kurang lebih gitu ya. Jadi gue mulai dari mana ya? Jadi gue udah pernah ngebahas satu yang Nightfall Patchouli. Itu 1 tahun yang lalu gue bahas. Segitu gue sukanya sama Nightfall Patchoulinya yang it's good gitu. Terus jadi waktu dulu tuh gue pernah pengen banget, kayak di video yang Nightfall Patchouli juga gue share. Buat lo yang pengen nonton atau yang belum nonton, nanti bisa gue share linknya di sini. Jadi dulu tuh gue pengen nitip sama teman gue, tapi teman gue bilang mahal dan susah atau apalah, akhirnya nggak jadi. Akhirnya mundur. Dayung bersambut, the owner of Parfum Makassar waktu itu bilang, iya lu mau teh gitu. Akhirnya gue nitip sama dia Nightfall Patchouli dari Confidential Collection Carolina Herrera ini. Gue titip, gue sabar menanti, dan ternyata barangnya belum datang, udah masuk ke Indonesia koleksi ini di Grand Indonesia. Waktu itu namanya apa ya, di alun-alun Indonesia or something gitu ya, pokoknya yang di department store-nya yang jual parfum-parfum. Di situ ini sudah menongkrong cantik gitu ya. Terus gue langsung, serius loh udah ada di Indonesia. Kenapa sekaget itu? Karena ini tidak dijual di semua negara. Jadi ini bener-bener limited, bahkan kayak cuman di beberapa kota aja, dan itu pun sangat limited di butik-butik tertentu aja. Jadi nggak di department store semua jual, no. Makanya gue kaget banget dijual di Indonesia, seriously gitu, ada di Indonesia, why, how gitu. Dan akhirnya gue excited, gue langsung ke sana, gue janjian, gue lupa deh, gue ketemu sama teman gue atau pokoknya ada salah seorang fragrance enthusiast juga, dan kita sniffing di sana. Ini yang akhirnya gue borong karena waktu itu lagi promo juga gitu, baru launching. Terus gue udah nggak update, banyak banget setelah itu yang bermunculan. Waktu itu aja gue masih nunggu yang Amber, nggak nongol-nongol. Terus apalagi ya, yang gue tunggu apalagi ya, seingat gue cuman yang waktu itu mau nongol tuh Amber. Setelah itu tuh banyak banget. Gue yang eau de toiletnya dulu lumayan banyak, gue sniffing, gue gak ada yang tertarik, terlalu encer for me. Untuk harga segitu gue gak pengen gitu. Untuk harga Carolina Herrera Confidential Collection, no. Tapi yang ini, yes gitu. Ini untuk yang koleksi si eau de parfumnya, itu yang gue punya cuma 5, sementara yang gue belum punya itu ada Amber Desire, itu gue belum punya, gue tungguin waktu itu. Terus habis itu ada Bronze Tonka dulu gue nggak terlalu tertarik. Terus habis itu, ini yang Carolina Herrera yang kuningnya, waktu itu udah ada, tapi gue nggak tertarik, menurut gue not a must have. Emerald Musk, gue juga nggak terlalu tertarik yang musky. Terus Tuberose-nya menurut gue agak, gue udah punya beberapa fragrances yang aromanya tuberose-nya mirip, jadi gue nggak ambil. Terus habis itu ada Iris Empire. Ini Iris Empire ini yang terbaru 2020. Gue penasaran sih ini Irisnya kayak apa. Terus ada Neroli Bohème. Well, if you know me, you know about Neroli. It's a no for me. Terus habis itu ada Platinum Leather, ada Saffron Lazuli, sama Sandal Ruby. Jadi sekitar ada 8 atau 9 yang gue belum punya dari CHCC ini. Gue cuman punya 5. Yang gue penasaran pastinya Saffron Lazuli, Sandal Ruby, Amber, and Iris gitu. Banyak sih, dan menurut gue 5 yang ada di koleksi gue aja ini tidak mengecewakan sama sekali. Dan waktu awal gue punya ini, tiap kali gathering, beberapa kali gathering ini selalu gue bawa dengan kotak-kotaknya. Saking segitunya gue pengen share ke teman-teman yang sesama fragrance enthusiast bahwa ini enak-enak banget.
Walaupun memang sudah ada counternya gitu, emang udah ada sih di counter, cuman siapa tahu lu belum sempat ke counter, well this is good. Jadi itulah intro terpanjang di video gue, dan akhirnya gue punya ini. Dan kenapa gue omongin sekarang, karena ada di IG itu gue tempo hari ngeliat Sarah Sensational, salah seorang fragrance enthusiast yang gue sering tektokan di IG dan sering ngobrol. Dia share salah satu dari koleksi ini, bilang ini enak ya gitu. Terus gue bilang iya kenapa sih dulu nggak ada yang tertarik, padahal menurut gue ini enak-enak banget gitu. Kok pada diem-diem aja, dan orang di luar sana susah buat dapetinnya. That's why nggak hype gitu, kurang hype lah. Padahal these are very nice gitu. Akhirnya setelah Sarah share itu, gue tergugah kembali untuk oh iya, gue baru nge-review satu loh. Gue baru ngomongin satu, cuma Nightfall Patchouli doang dari 5 yang ada di koleksi gue. Terus akhirnya setelah itu gue juga ngeliat beberapa hari yang lalu Demi Rolling juga, yang sekarang dia ada di Jeddah, di Jeddah atau di Qatar ya, gue lupa dia di mana. Pokoknya di Timur Tengah sana, oke. Dia tinggal di sana dan dia mengumpulkan ini. This is how good it is gitu loh. Maksudnya kok nggak ada yang ngekepoin ya, padahal di Indonesia punya privilege untuk lo sniffing lo. Gue nggak tahu dia masih ada apa enggak, gue belum update, udah lama banget gue nggak update. Tapi 5 yang ada di koleksi gue ini kayak gue nggak bisa untuk nggak punya gitu waktu itu. Dengan kondisi waktu itu ya keuangan masih lumayan lah, nggak terlalu kayak belum pandemi juga. Jadi gue mikirnya oke, gue must have. Yang must have pertama buat gue itu adalah Nightfall Patchouli. Nightfall Patchouli-nya it's very very smooth. Ini gue udah spray sini. Ini patchouli-nya bukan patchouli yang aroma yang bau tanah yang mengganggu sama sekali. Ini aromanya mewahnya tuh kayak enggak apa ya? Intensitas aromanya seakan-akan cocok buat aroma-aroma yang Middle Eastern, tapi dibuatnya tuh ke arah Western yang apa ya? Yang smooth dan alluring, dan mewahnya tuh berasa banget gitu. Dan ini bukan yang naturalistik ya, aromanya bukan tipe-tipe aroma naturalistik, bukan tipe-tipe yang kayak artisan. Tapi ini di sini Nightfall Patchouli. Buat lu penikmat Ambre Narguile, I believe Ambre Narguile dari Hermes, ini ada kemiripannya ke arah sana. Ini Nightfall Patchouli itu kayak yang it's gonna haunt you down, kayak yang patchouli-nya enak banget. Ini yang Nightfall Patchouli yang pertama. Terus yang kedua must have adalah Mystery Tobacco. Ini Mystery Tobacco tuh gue udah spray di sini. Pada saat itu banyak banget temen-temen yang lagi ngekepoin aroma tobacco. Ada waktu itu kayak Red Tobacco belum muncul, tapi banyaklah ada Pure Havan, terus Tabak Rouge dari siapa sih? Seiden or something, gue ingetnya Tabak Rouge. Waktu itu Tabak Rouge lumayan nge-hype, dan gue juga heran kok Tabak Rouge sekarang udah jarang yang ngomongin ya, padahal actually it's good. Tabak Rouge itu menurut gue menarik buat lo penikmat aroma rokok yang tebel gitu. Search for Tabak Rouge. Buat gue, karena ini buat gue pakai sendiri, gue nggak pengen kesannya tuh gue cewek yang habis ngerokok cerutu gitu, yang aromanya tobacco banget, yang tebel nuansa tobacco-nya. Tapi gue pengen tobacco yang manis, yang smooth and alluring, yang kayak berkesan sexy and sensual. Mystery Tobacco. This is so good. Di sini juga dia di paketnya tuh nih kurang mewah apa coba ya, ini botolnya tuh tebel banget. I know ini ada sekarang dari Atelier Versace, botolnya tuh mirip-mirip kayak gini, oke. Ini tebel banget, terus berat banget. Ini jadi dia duduknya kayak gini, dudukannya. Nih, terus habis itu tutupnya kayak gini. Nih, ini yang untuk edisi waktu itu kalau nggak salah ya, gue beli yang untuk yang Golden Incense ini, dia agak lebih mahal. That's why kotaknya juga berbeda gitu ya. Ini dia seperti ini tampilannya, terus dia tuh ada cardnya, dan di cardnya ini ada notesnya seperti ini. Jadi satu-satu tuh udah ada notesnya kayak gini. Terus di belakangnya tuh ada
kayak ceritanya gitu loh. Kayak nuansa yang dia bangun, yang dia develop, image yang dia bangun kayak apa gitu. Ini yang Burning Rose. Gue kan salah nunjukin, ini yang Burning Rose. Yang Tobacco-nya kemana dong? Warna-warnanya juga enggak norak botolnya. I mean kombinasi warnanya juga oke. Aromanya juga oke. Terus yang oud-nya, ayo kita bahas tentang oud. Kenapa gue harus beli oud? Ya because I love oud. Yang oud-nya ini botolnya warnanya biru gelap. Very dark blue, grayish blue, kayak gini. Ini oud-nya masih oud yang friendly, bukan yang barnyard, bukan yang funky skanky. It's very smooth, it's very friendly buat gue. Oud-nya very friendly. Dia kombinasi rose and oud di sini, tapi nuansanya tuh bukan sama sekali nggak berkesan cheapy, ada nuansa smoky-nya sedikit karena dia ada clove-nya, jadi membuat nuansanya berkesan smoky, kayak ada ya berkesan kayak rokok gitu, walaupun dia nggak ada tobacco-nya. Mungkin kalau buat di Indonesia agak lebih berkesan ke arah maskulin, tapi menurut gue buat cewek atau cowok pun masih bisa pakai, karena ya kembali gue yang cewek aja, gue yang aroma skanky, funky, oud, gue masih pakai, gue masih bisa appreciate. Ini easily gue bisa pakai. Kalau emang di layer pun jadi, ini semua untuk lo layer jadi base untuk parfum designer lo masuk banget. Kayak mereka cocok dengan intensitas aromanya, dengan nuansa aromanya, ini cocok banget untuk menjadi base dari kalau lo suka nge-layer atau nge-combo parfum. Nice, bener-bener indah gitu. Dan gue sering banget sih nge-layer mereka ini dengan parfum gue. Jadi gue pakai ini di base dulu, baru gue mikir gue combo pakai apa ya gitu dari koleksi gue gitu. Ini yang oud. Terus yang incense-nya juga ini ya, gold incense ini notes-nya tuh dia ada marigold, angelica, labdanum, cedarwood, incense, sacred, and vanilla caviar. Ini termasuk yang ya, di antara semua kayaknya yang ini yang paling mahal di antara yang waktu itu gue beli. Seingat gue ya, ini udah ingatan setahun yang lalu, Bo. Incense-nya di sini kayak ada yang tajam seperti biasa kalau aroma incense, myrrh or frankincense, or pokoknya yang incense gitu, ada yang agak tajam kayak menyantu, agak nusuk dikit, tapi ini dibikin lingernya tuh mendayu sedikit gitu loh. Jadi nggak yang terlalu nyentor nih. No, tapi kembali ini nuansanya kayak bukan tebal ya. Buat lo bukan yang penyuka yang seger-seger, bukan penyuka yang tipis-tipis, bukan penyuka yang soft linger. No, this is not a soft linger. Oke, ini berkesan statement, kasih statement, aroma yang memberi statement. Nightfall Patchouli, nuansa ambery, warm, spicy, sweet, balsamic, you name it, this is delicious. Kayak kalau lu nggak puas dengan ketipisan aroma ambre narguile dari Hermes, tapi lu suka bisa menikmati, gue ngarep ini lebih tebel gitu, lu bisa dapat di sini Nightfall Patchouli. This is good. Yang terakhir ini adalah Burning Rose, yang pokoknya intinya waktu mau beli tuh gue selalu galau karena enak semua gitu ya. Ini yang Burning Rose, kombinasi aroma resinous, rose, dan cinnamon. Can you imagine kayak yang warm, seductive warm. Yang nice. Tapi ini very rosy. Aroma rose-nya itu rose yang bold, hampir nyaris ke arah grandmother rose, walaupun ini nggak terlalu sepowdery itu. Tapi lu harus menjadi orang yang penikmat aroma rose untuk bisa menerima ini. Dan mungkin buat sebagian orang masih jadi rose yang
agak asem, ada nuansa aftertaste-nya tuh di sini tuh berasa asem gitu. Kayak di hidung, di ujung-ujungnya tuh berasa asem gitu. Buat gue sih indah banget karena kulit gue, hidung gue tuh kayak bisa menerima rose tuh dalam segala bentuk rupa, dan yang paling gue nggak begitu nyaman adalah rose yang kayak rose water fresh spring rose, itu gue agak kurang nyaman. Tapi untuk ini, love it, love it, love it. Oke. Di sini dia pakai rose dari Damascus, terus habis itu ada cinnamon, habis itu ada myrrh and patchouli. Jadi rose-nya itu benar-benar berkesan sensual rose. Buat gue, kalau emang lu penikmat wangian yang nuansanya mirip sama gue, yang must have mau lu cowok ataupun cewek, buat gue sih Nightfall Patchouli. Nightfall Patchouli-nya nice. Manisnya dapat, patchoulinya juga nggak terlalu, lebih earthy patchouli di sini daripada di Burning Rose daripada di Nightfall Patchouli. Tapi ini berkesan manis, lingernya menarik gitu. Sama semua berkesan misterius, semua berkesan sensual dan mewah gitu ya. Berkesan mewah, bukan yang yang overly banyak ornamentalnya, banyak lo pakai perhiasan yang aneka rupa. No, simple, elegant, classy, and very very mewah gitu aromanya. Ya, Nightfall Patchouli itu yang pertama. Terus kalau lu mungkin suka aroma yang mau berkesan androgyny, yang sedikit ke arah manly atau powerful, Mystery Tobacco. Ini my second favorite dari 5 yang ada di koleksi gue ya, Mystery Tobacco. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah Burning Rose, karena emang gue suka rose. Tapi kalau emang lu nggak suka rose, ini kok gue lupa ya, Gold Incense. Gold Incense ini juga masuk. Pokoknya ini hampir sama posisinya, karena kalau lo suka incense akan lebih masuk ke sini, tapi kalau lo suka rose, lo akan lebih masuk sini. Kenapa ini menjadi yang terakhir? Si Oud Couture ini, karena buat gue, karena gue punya banyak koleksi parfum oud, ini mungkin menjadi kayak ya udah gue kayak must have, tapi justru jarang rotasi karena bukan termasuk yang animalic. It is friendly tapi it's very simple. Gue harus mikir lagi gue pengen layer kemana. Sementara yang ini nih udah punya karakter masing-masing gitu. Jadi ini yang less karakternya tuh kurang menonjol menurut gue. Si oud-nya itu kayak oud yang mass pleasing, lebih ke arah pleasing gitu, lebih nyaman buat orang-orang untuk nerima oud. Kalau lo mencari oud yang seperti itu, ini oud ini masuk. Itu sih yang pengen gue bahas tentang Carolina Herrera Confidential Collection. Gue selalu salah mulu namanya, CHCC ini yang ada di koleksi gue. Of course, tadi gue bilang yang gue pengen banget sniff untuk saat ini adalah yang Amber, Irish, terus apalagi tadi ada beberapa si Ruby, terus Saffron, itu kayaknya menarik sih gitu. Kalau ada yang pengen gue bahas satu persatu selain Nightfall Patchouli, karena gue udah bahas, just let me know yang lo lebih kepoin yang mana, karena bisa panjang banget gue kalau ceritain ini semua satu persatu. Oke, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain ya. Bye.